Hai semua, selamat datang di kelas persiapan tes akademik Polri 2024 untuk fokus penalaran numerik ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal penalaran numerik yang ada pada modul tugas. Kita mulai dari soal nomor 1 sampai dengan 5. Jadi teman-teman bisa coba cek modul tugasnya ya sambil mencocokkan jawabannya dengan pembahasan yang ada di video ini. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Jadi ada tabel populasi yang berisi rincian berdasarkan usia ya. Ada rentang usianya di bawah 16 tahun, 16 sampai 39 tahun, 40 sampai 64 tahun, 65 sampai 79 tahun, 80 dan di atasnya dan ada total dari populasi. Oke. Nah, pertanyaannya kira-kira berapakah proporsi dari total populasi pada tahun 1980 yang berusia di bawah 80 tahun? Jadi jika ada soal seperti ini, soal yang berbentuk tabel yang berisi data-data, biasanya untuk satu tabel itu akan memuat beberapa pertanyaan ya. Jadi ada banyak data yang teman-teman lihat seperti di tabel ini. Jadi untuk cepatnya kalian bisa langsung fokus di pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah proporsi dari total populasi tahun berapa? Tahun 1980 yang berusia di bawah 80 tahun. Jadi langsung cek tabel. Tahun 1980 yang berusia di bawah 80 tahun ya. Berarti dari sini sampai sini ya. Yang ini nggak termasuk nih. Ini nggak termasuk yang 1,3. Jadi yang di bawah 1,3. Sehingga teman-teman bisa tuliskan untuk totalnya yang ini ya, totalnya itu ada 56,0, 56,0, kemudian yang berusia di bawah 80 tahun kan ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang 80 tahun ke atas ya, yang lebih dari 80 tahun, 80 tahun atau lebih dari 80 tahun itu 1,3. Berarti kita bisa cari yang kurang dari 80 tahun ya. Sama dengan 56 dikurang 1,3. Ini untuk mencari yang ini. Jadi kita mau cari data yang ini ya. Oke. Caranya kita kurangkan totalnya tadi 56 dikurangkan dengan 1,3. Nah, teman-teman bisa hitung hasilnya adalah sama dengan 54,7. Oke, kita dapat. Nah, sekarang kita lihat di opsinya ini dalam bentuk persen ya. Persentase nih. Berarti kita ubah 54,7 ini ke dalam bentuk persen. Nah, persen ini sama dengan berapa? Berarti yang ditanyakan 54,7 per totalnya. Totalnya 56 dikali 100%. Atau teman-teman bisa tuliskan rumusnya di sini. Untuk persennya berarti kita tuliskan yang di bawah 80 tahun ya, yang kurang dari 80 tahun itu yang mau dicari per total ya dikali 100%. Nah, 54,7 dibagi 56 dikali 100% itu kalau kalian hitung sekitar 98%. Jawabannya adalah opsi D ya. Oke, semoga bisa paham ya untuk nomor 1. Jadi nanti kalau ada soal yang lain misalnya yang ditanyakan 1970 datanya yang ini, 2000 datanya yang ini ya. Jadi tipsnya itu teman-teman harus memahami bentuk-bentuk tabel ya seperti ini ya, data-data informasi yang ada pada tabel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini masih menggunakan tabel yang sama dengan pertanyaan yang berbeda. Berapakah jumlah orang yang berusia 40 tahun atau lebih pada tahun 1970? Jadi kalian harus fokus langsung ke pertanyaannya ya, biar nggak bingung lihat tabelnya. Yang usianya 40 tahun ke atas ya, berarti dia datanya yang ini. Dari 40 tahun sampai ini ya. Oke?
Nah, lihat lagi tahun berapa? 1970. Berarti datanya yang ini. Sampai sini ya. Oke ya, jadi kita hitung jumlahnya berapa. Yang ditanyakan adalah jumlah untuk yang usia 40 sampai 64 tahun itu ada berapa? 16,9. Untuk yang usia 65 sampai 79 tahun 5,2. Kemudian yang lebih dari 80 tahun itu 1,0. Nah, kalian jumlahkan nih. 16,9 ditambah 5,2 ditambah 1,0 sama dengan berapa? Sama dengan 23,1. Jadi jawabannya adalah opsi D. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kedai kopi yang baru saja dibuka selama seminggu sedang melakukan pengecekan terhadap hasil penjualan berbagai jenis minumannya selama seminggu. Jadi ada tabel yang berisi menu, ada modal, harga jual, dan jumlah penjualan. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, tabel ini adalah masuk ke materi mana? Materi aritmatika sosial ya. Jadi untuk materi aritmatika sosial, teman-teman harus sudah paham tentang harga jual, harga beli, untung, rugi ya. Oke, jadi menunya ada 5 ya, espresso, americano, mochaccino, cafe latte, dan macchiato. Kemudian kita langsung lihat di pertanyaannya yang ditanyakan adalah menu apakah yang memberikan keuntungan paling sedikit. Jadi nanti kita cari dulu keuntungannya, kemudian lihat mana yang paling sedikit ya. Nah, di sini diketahui juga ada diskon. Diskon 10% untuk espresso dan americano. 10%, 10%. Sedangkan untuk 3 yang lain 20% ya. Mochaccino, cafe latte, macchiato itu 20%. Kita tuliskan di sini 20%. Oke. Nah, untuk mencari keuntungan rumusnya itu adalah harga jual HJ dikurang harga beli atau modalnya ya. Ini harus ingat ya. Kemudian di sini karena ada diskonnya berarti untuk harga jual kita harus cari harga jual setelah diskon. Karena ada diskon. Kecuali kalau nggak ada diskon langsung aja dikurang HJ kurang HB ya. Kita kasih nomor dulu 1 ini untuk menu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, kita coba cari untuk harga jual setelah diskon menu pertama ya. Ini HJ setelah diskon. Oke, kita lihat diskonnya 10% untuk espresso. Nah, harga jualnya tuh 20.000. Berarti kalau ada diskon 10%, harga jualnya jadi tinggal berapa persen? 100 dikurang 10%. Sama dengan 90% ya. Jadi harga jualnya tinggal 90% karena ada diskon 10%. Kita kalikan dengan harga jual 20.000 itu sama dengan 90 per 100 dikali 20.000 sama dengan berapa? Sama dengan 18.000. Lakukan cara yang sama untuk mencari harga jual setelah diskon americano. 10% juga berarti 90% dikali harga jualnya 20.000 sama ya 18.000. Yang ketiga mochaccino ini beda. Untuk diskonnya 20%, berarti 80 ya. Karena 100 dikurang 20 itu 80% dikali harga jualnya 20.000. Sama dengan 16.000. Yang keempat 20% juga berarti di sini 80% dikali 25.000. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 20.000 ya. Dan yang kelima yang terakhir itu 20% juga untuk macchiato. Jadi 80% itu dikali dengan 15.000. 15.000. Sama dengan berapa? Sama dengan 12.000. Oke, setelah mendapatkan harga jual setelah diskon, sekarang kita bisa hitung berapa keuntungan, berapa untungnya. Untung per cangkirnya ya. Untuk espresso,
Harga jual setelah diskonnya 18.000. Kita kurangkan modelnya tadi berapa? Modelnya espresso ini 15.000, dikurang 15.000. Jadi keuntungan per cangkir sama dengan 3.000 ya. Yang kedua 18.000 harga jualnya, kemudian modelnya ini, modelnya 17.000. Untungannya adalah 1.000 per cangkir. Yang ketiga, 16.000 dikurang modalnya 14.000. Sama dengan berapa? Sama dengan 2.000 ya. Yang keempat, ini 20.000. Dikurang berapa? Dikurang modalnya 18.000. Sama dengan 2.000. Sekarang yang terakhir, yang kelima, 12.000 dikurang. Nah, ternyata modalnya 12.000 juga. Nah, berarti karena modal sama dengan harga jual atau harga belinya itu sama dengan harga jualnya, sehingga tidak ada keuntungannya ya. Keuntungan per cangkirnya 0. Nah, di sini kita bisa langsung lihat keuntungan paling sedikit itu ada pada macchiato yang opsi A ya. Kecuali nanti kalau misalnya di soal ada keuntungan untuk macchiato ya, nanti kalian bisa lanjut untuk mencari jumlah penjualan uh, dalam cangkir itu dikali dengan keuntungan untuk per cangkir. Tapi di sini karena keuntungannya itu 0, jadi kita sudah bisa menentukan keuntungan paling sedikit pada menu apa. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang pengendara mobil dalam suatu perjalanan mempunyai catatan jarak dalam kilometer, waktu dalam jam yang ditempuh sebagai berikut. Jadi ada tabel waktu dan jarak ya. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata mobil. Kalau teman-teman ingat segitiga JKW, jarak kecepatan waktu. Ketika kita mau cari kecepatan, cari yang ini, berarti kan sama dengan J per W ya. Oke. Nah, di sini untuk waktunya dari jam 7.30 ke jam 10 itu berapa delta T-nya? Berarti sama dengan 10.00 dikurang 07.30 itu berapa? 2.30 ya. Atau 2,5 jam. Atau 21/2 jam, sama aja. Kemudian untuk jarak atau J total. J totalnya ini 190 ya. 190 kilometer. Oke? Nah, kita bisa cari untuk kecepatan sama dengan J per W. Jadi 190 kilometer itu dibagi dengan waktunya 2,5 jam. Kalau kalian hitung itu dapatnya sekitar 76 kilometer per jam ya. Nah, untuk opsinya yang mendekati adalah yang opsi E, 80 kilometer per jam. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Vincentia sedang melihat artikel sains dan menemukan gambar sebagai berikut. Nah, ini ada di electromagnetic spectrum ya, spektra elektromagnetik. Ada wavelength, ini adalah panjang gelombang. Kemudian ada frekuensi ya. Nah, diketahui di sini untuk gelombang yang berwarna kuning, ya di sini dia, kuning. Frekuensinya itu 5,2 dikali 10 pangkat 14 Hz. Sedangkan untuk yang berwarna biru itu, ini, di sini biru ya, di sini berapa? 6,1 dikali 10 pangkat 14 Hz. Kita mau cari yang di tengah-tengah sini, yang hijau. Jadi ini yang gambar kedua ini ya, yang ini adalah perbesaran dari gambar ini. Bagian yang ini ya. Berarti kan kalau yang hijau ini ada di tengah-tengah kuning sama biru. Sedangkan kalau lihat pangkatnya sama-sama pangkat 14. Artinya untuk opsi A sama B bisa kita coret karena itu pangkat 13 ya. Oke, berarti tinggal cari angka di antara 5,2 dan 6,1. Berarti angkanya itu nggak boleh lebih kecil dari 5,2 atau lebih besar dari 6,1. Nah, untuk opsi D 10,1 ini lebih besar dari 6,1. Berarti kita coret. 6,5 juga lebih besar dari 6,1. Tidak di antara keduanya ya. Berarti yang benar adalah yang opsi C 5,5. Jadi di sini adalah 5,5 kali 10 pangkat
14 ya. Jawabannya adalah opsi C. Oke, gimana teman-teman? Kita sudah bahas 5 soal penalaran numerik ya. Nanti teman-teman bisa coba latihan dengan menggunakan modul tugas ya, latihan coret-coret agar terbiasa melatih nalarnya dalam memecahkan permasalahan yang berbentuk angka, baik itu melalui analisis soal cerita, tabel, diagram ya. Jadi biar terbiasa ketika kalian nanti bertemu langsung dengan soal-soal seperti itu. Oke, jadi untuk di video kali ini cukup sekian ya. Kita sudah bahas 1 sampai 5. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya soal nomor 6 sampai selesai. Semoga teman-teman bisa paham dan tetap semangat. Semoga berhasil untuk tes akademik tahun ini dan bisa lulus terpilih melanjutkan pendidikan tahun ini. Good luck!